Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sholat dan sudah makan ya. Jadi nggak ada perut kosong ya. Perutnya terisi semua, tapi jangan ngantuk ya. Ya, alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman semuanya. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Amin. Yang bolos nggak ada ya, yang bolos nggak ada ya. Nggak ada Bu, yang bolos. Oke, kali ini kita tidak tentang modernisasi dan korupsi dalam konteks pembangunan politik ya. Memang pembangunan politik itu tidak terlepas dari apa yang dikatakan modernisasi dan perubahan. Oleh karena itu, bagaimana jelasnya modernisasi dan korupsi yang dibahas oleh kelompok 4 dalam konteks pembangunan politik itu harus kita gali lebih dalam lagi dalam diskusi kita hari ini. Kepada kelompok 4 kami persilakan untuk mempresentasikan videonya. Waduh, Bapak ngasih nungguin Pak RW ini ya. Katanya sih tadi mau ngasih proposal dia. Saya nungguin duit. Sampai main Roblox saya dulu. Entah sih dia. Di tanggal segini nih belum ngasih proposal. Aneh ya dia. Ini dia yang saya tunggu-tunggu. Iya Pak, maaf ya Pak, telat Pak. Kamu kemana aja sih? Habis ngusir anak buah kita. Saya nungguin dari sore saya. Jadi kemarin Pak, saya udah suruh anak buah Pak. Biasa banget kalau ngajuin proposal gini aja lama. Udah tanggal segini saya belum dapat duit. Jadi gini nih Pak, ada nih project nih Pak buat Bapak. Proyek apa Pak? Istilah kata kan kita nih sebagai RW kan diberi tugas gitu kan buat menyampaikan amanah nih. Jadi kita pengen ngadain yang namanya acara 17-an gitu lah. Tapi kita nggak punya dananya Pak. Oh, kalau dana saya aman, sama saya aman. Beneran nih Pak? Proposal. Mantap banget nih. Boleh saya baca dulu ya? Boleh Pak, cek sekarang Pak. Pak RW ini nggak ngerti bikin proposal ya? Namanya anak gua ini yang ngurus Pak. RAB nggak gini ya? Jadi gimana Pak harusnya Pak? Udah, proposal saya terima. Oke. Kalau nanti ada kabar, saya kabarin segera. Nanti kita berkabar aja ya Pak. Oke, siap. Oke. Jadi saya makasih banget nih Pak udah bantu proyek kita. Emang segini sering proposal kan banget ini. itu urusan saya. Iya, Nanti kan dana Siap, APBD kalau tanpa bapak ini kan nggak bisa jalan. Jadi kita emang saling bekerja sama. Betul itu Pak. Saya butuh Bapak juga butuh saya. Kamu mana kamu habis ini? Saya mau langsung pulang dulu nih Pak. Mau siap-siap saya mau pergi. Kamu? Iya. Saya lagi mau Roblox ya. Oke dah. Yang penting nanti kabarin aja Pak Bapak ya Pak. Siap. Oke, saya pamit dulu Pak. Siap. Ini dia. Langsung kita cobain. Orang kok pada nggak bisa bikin proposal. Saya gimana cara menjadi kaya? Nggak balik modal saya jadi anggota dewan. Aduh, ini kurang ini segini. Sewa kamera aja juta, 10 juta. Canva ini besar ini, gimana anak muda? Masa nggak pakai Canva? Google Drive juga ini banyak, banyak 200 juta gitu loh. ID card ini perlu ini, mana panitia nggak punya ID card? Kita bikin 50 juta ID card. Ini juga harus ini Zoom Premium. Kalau orang apa ini harus banyak ini 10 juta Zoom Premium. Perlu ada yang apa lagi ya? Seminar kit, perlu seminar kit ini. Jangan 22 juta kurang.
Satu seminar kit tuh 5 juta, 5 kali 70 orang, 350 juta. Ah, ini baru cocok. Kalau begini kan saya bisa beli Fortuner. Pak Farhan lagi ngomong apa tuh? Korupsi? Jadi selama ini Pak Farhan korupsi? Astagfirullahaladzim. Wah, ini gak bisa dibiarin. Bukti nih. Mana ini anak-anak pada masuk begini lah caranya. Gimana saya mau beli Fortuner kalau kayak gini caranya? Aduh. Apa itu? Gak nyangka ya kemarin dengar pembicaraan Pak Farhan, karena selama ini beliau korupsi. Padahal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia secara fundamental diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Secara akademis, regulasi ini menjadi payung hukum utama yang mendefinisikan dan mengklasifikasikan berbagai bentuk perbuatan koruptif. Berdasarkan ketentuan ini, korupsi secara ringkas dimaknai sebagai tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Konsep merugikan keuangan negara menjadi salah satu unsur esensial yang membedakan korupsi dari tindak pidana hukum lainnya. Lebih lanjut, undang-undang tersebut membagi tindak pidana korupsi ke dalam setidaknya 7 kelompok besar yang mencakup perbuatan yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nah, perilakunya Pak Farhan tadi itu masuk ke dalam perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, dan gratifikasi. Jangan diikuti ya teman-teman. Keragaman jenis ini menunjukkan kompleksitas dan luasnya cakupan kegiatan korupsi. Penting untuk dipahami bahwa meskipun setiap jenis memiliki unsur pidana yang spesifik, inti dari setiap delik adalah adanya penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan publik demi keuntungan pribadi. Kira-kira apa ya hal yang menyebabkan mereka tuh melakukan tindak korupsi? Bosen juga sih main HP aja, jalan-jalan kali ya. Setelah pakai promosi. Video apaan ini?
ampun, rusak lagi. Nanti kayaknya kalau dana agak turun bisa nih kita ganti. Taruh udah, kita ganti loh dulu. Pak Farhan ini. Coba. Apa nama Pak Farhan? Halo? Halo Pak. Ya. Ada apa ini Bapak? Ah, ini dia teman saya. Gimana? Dana udah turun? Wah, emang udah turun Pak dananya? Saya belum cek Pak. Sudah, itu dana turun dari APBD. Oh, udah turun. Bisa ini. Saya mau beli Pajero saya. Oh iya Pak. Saya juga pengen ganti Pak. Kalau misalnya Bapak pengen beli Pajero, saya pengen ganti nih Pak. Motor Scoopy saya pengen saya ganti Pak sama Vespa Matic. Ini juga belum lagi helm Pak. Helm apa ini? Motor dan helm pengen saya ganti Pak. Duit kita kan banyak Pak. Katanya anak kamu kan mau pergi ke luar negeri. Betul itu Pak. Anak saya mau suruh pergi ke Belanda Pak. Betul sekali Pak. Ini kan atas kerja kita berdua. Ini hasil dari kita Pak. Mantap sekali Pak. Ya udah, kamu aturlah itu uang. Nanti kalau ada apa-apa kabarin saya ya. Jangan lupa. Oke Pak, nanti kalau ada apa-apa saya kabarin Bapak. Terima kasih atas semuanya Pak. Oke Pak. Dana udah cair. Kita cek dulu ini. Korupsi lagi? Penggelapan dana lagi? Nggak ada habis-habisnya ya? Ini bukannya Pak Camat. Kenapa sih permasalahan korupsi di Indonesia ini kayak nggak pernah ada habisnya? Itu aja mulu. Kan bisa sebenarnya dananya itu dibuat untuk pembangunan jalan, modernisasi. Tapi kenapa? Pasti sebagian besar masuk kantong mereka. Ini kan video saya. Siapa yang ngerekamnya? Bahaya banget ini. Pasti Pak RW ini yang rekam saya ini. Kenapa bisa viral di TikTok saya? Saya di Pak RW, saya mati dia saya laporin. Halo, kamu yang rekam saya? Kok bisa video saya viral di TikTok? Kamu pasti videoin saya. Gak mungkin saya bisa viral TikTok. Pasti kamu, karena kamu yang terakhir kali datang ke kantor saya. Saya nggak mau tahu, pokoknya kamu beresin ini. Atau enggak saya laporin kamu. Tidak korupsi. Saya nggak mau tahu, kamu beresin ini cepet-cepet ya. Nggak bisa, pokoknya kalau ada apa-apa kamu saya ancam ya kamu ya. Bapak pelaku korupsi ya? Kamu siapa? Bapak pelaku korupsi. Bapak camat kan? Iya saya camat. Saya punya video Bapak yang viral. Apa? Gimana? Saya nggak korupsi. Itu RW saya yang korupsi. Saya nggak mungkin saya korupsi. Bapak mau saya viralin? Saya bisa viralin Bapak. Saya nggak korupsi. Itu RW saya yang korupsi. Mau rumah Bapak dijarah seperti rumahnya Pak Sahroni? Saya nggak korupsi. Mau rumah Bapak dijarah seperti peristiwa Pak Sahroni? Ya. Saya nggak mungkin korupsi. Ngaku Pak. Ya. Apa alasan Bapak melakukan korupsi? Saya nggak korupsi. Apa alasan Bapak melakukan korupsi? Saya nggak mungkin viral. Apa alasan Bapak melakukan korupsi? Nggak mungkin. Alasan saya korupsi adalah karena modernisasi.
Jadi, korupsi terjadi karena modernisasi. Data menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kehidupan politik abad ke-18 dan abad ke-20 di Amerika Serikat menampilkan fakta korupsi yang sedikit daripada abad ke-19 dan di Inggris abad ke-17. Secara kebetulan, tingginya angka korupsi berbarengan dengan dampak revolusi industri ketika modernisasi baru dimulai. Hal ini ditengarai Samuel Huntington dalam Tertib Politik di tengah pergeseran kepentingan massa diakibatkan oleh 3 faktor. Pertama, modernisasi menciptakan perubahan dasar nilai-nilai masyarakat. Korupsi adalah dampak logis dari dibedakannya kesejahteraan umum dan kepentingan pribadi. Nilai-nilai tradisional, misalnya hadiah atau hubungan patron-klien, dapat ditafsirkan ulang di masyarakat modern menjadi praktik korupsi, seperti suap atau pay-off untuk melancarkan urusan. Tekanan hidup untuk konsumtif yang berkembang di era modern juga mendorong pejabat publik untuk mencari penghasilan tambahan melalui jalur tidak sah, yaitu korupsi, agar dapat memenuhi standar hidup mewah atau hidup modern. Modernisasi mendorong korupsi dengan cara mengubah dan menghasilkan sesuatu melalui sistem politik. Kebanyakan sumber-sumber korupsi terjadi karena adanya sentralisasi politik dan penempatan kelompok tertentu pada posisi yang tidak menguntungkan. Sistem birokrasi yang kacau, tidak transparan, dan tidak terkelola dengan baik memberikan banyak kesempatan bagi pejabat untuk menyalahgunakan wewenang. Lemahnya sistem hukum dan penegakan hukum membuat pelaku korupsi merasa aman, karena risiko dan hukuman yang ditawarkan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Yang ketiga, modernisasi menciptakan sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Hal ini menjadikan kekuasaan politik digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan kekayaan dan uang digunakan untuk memperoleh kekuasaan politik. Keduanya diperjualbelikan demi keuntungan pribadi. Perluasan birokrasi seperti perizinan, regulasi, dan alokasi sumber daya meningkatkan korupsi. Peningkatan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi juga menciptakan proyek-proyek besar dan kontrak-kontrak yang menarik. Modernisasi sendiri adalah transformasi radikal dari tatanan kehidupan tradisional menuju modern yang melibatkan perubahan di hampir semua aspek kehidupan, baik di ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Modernisasi menghamparkan bentuk-bentuk kehidupan baru, standar kesenjangan baru, dan kemungkinan kepuasan baru kepada orang-orang tradisional. Pengalaman ini menciptakan keinginan dan kebutuhan baru yang jika tidak terpenuhi dengan mudah mendorong masyarakat ke dalam politik untuk menuntut perubahan. Modernisasi menunjukkan ciri-ciri, yaitu ada proses revolusioner, proses rumit, ada proses sistematisnya, homogenisasi, proses bertahap, dan proses global. Tantangan terbesar modernisasi, khususnya bagi negara-negara berkembang, bukanlah pembangunan ekonomi itu sendiri, melainkan pelembagaan politik yang mampu menampung lonjakan partisipasi dan tuntutan yang dihasilkan oleh modernisasi. Jadi, korupsi yang saya lakukan itu bukan atas kesadaran saya pribadi, tapi juga karena sistem yang mendukung itu semua. Siapa ya? Ada apa ini? Apakah benar ini dengan Bapak Aprisa? Iya, saya sendiri. Pak RW, Iya. Bapak ketahuan melakukan korupsi bersama dengan Pak Camat karena pengadaan uang gelap karena proyek 17 Agustus. Video Bapak viral di TikTok dan harus kita proses. Proyek apa ya? Video apa? Saya nggak tahu apa-apa. Bapak bisa jelaskan di kantor kami. Saya nggak tahu apa-apa. Bapak ikut Apa maksudnya ini? saya. Kami tangkap karena Bapak korupsi. Saya nggak ikut apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Lepasin. Selamat malam Bapak. Ya, malam. Saya ingin menanyakan beberapa keterangan kenapa Bapak melakukan korupsi. Oke, silakan Bapak, silakan. Jadi kenapa Bapak melakukan korupsi? Padahal Bapak tidak terkena sistem. Apakah Bapak melakukan hal ini karena kepentingan individu Bapak? Jadi, kenapa saya akhirnya melakukan korupsi walaupun saya tidak ada dalam sistem? Itu dikarenakan korupsi dalam level individu atau level mikro dapat dipahami melalui beberapa teori perilaku yang menjelaskan kenapa seseorang itu bisa melakukan tindakan korupsi. 4 alasan kenapa orang akhirnya melakukan tindakan korupsi. Jadi yang pertama itu adalah greed. Greed adalah tindakan di mana seseorang nggak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki.
memilikinya. Jadi dalam kata lain, dia selalu merasa nggak cukup, dia merasa ingin memiliki sesuatu lebih gitu, lebih banyak daripada orang lain. Nah yang kedua adalah opportunity, yaitu kesempatan yang muncul di mana ketika sistem pengawasan lemah dan ada celah dalam prosedur kerja yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku tindak korupsi. Nah yang ketiga adalah need, yaitu kebutuhan, di mana seseorang merasa gajinya itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di mana di masa ini kebutuhan sangat amat besar. Yang keempat itu ada yang dinamakan dengan exposure, yaitu di mana risiko tertangkapnya itu rendah, dan ketika tertangkap pun hukuman yang didapat itu nggak bisa dibilang nggak berat atau bisa dipermudah melalui uang. Penting untuk kita pahami bahwasannya korupsi pada level mikro ini sebenarnya itu seringkali terjadi karena adanya kegagalan atau malpraktik dalam pembangunan politik itu sendiri. Pembangunan politik yang gagal menciptakan kondisi di mana individu ini terdorong melakukan korupsi. Alasannya ketika pembangunan institusi politik itu lemah, sistem rekrutmen pegawai itu dilandaskan berdasarkan nepotisme, maka ujung-ujungnya akan berakhir kepada korupsi. Nah, selanjutnya ketika pembangunan sistem checks and balance tidak berjalan, tidak ada pengawasan yang efektif antar lembaga, dan lembaga anti korupsi yaitu KPK dilemahkan juga dan tidak independen, maka peluang korupsi yang dilakukan oleh individu itu terbuka sangat lebar tanpa adanya resiko tertangkap atau resiko tertangkapnya itu minim. Selanjutnya, ketika pembangunan partisipasi politik juga gagal dan masyarakat itu nggak punya akses sebagai watchdog, sebagai pengawas, maka pejabat merasa bebas untuk melakukan tindakannya tanpa memperhitungkan dampak-dampak dari tindakan yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya, ketika pembangunan kultur politik masih didominasi dengan patronase dan politik uang, di mana politisi perlu dana besar untuk kampanye dan membalas budi kepada penyumbang atau cukong-cukong. Korupsi menjadi mekanisme di mana pendanaan politik ini menjadi sesuatu yang sistemik. Mengapa korupsi level mikro itu sering kali terjadi atau mudah terjadi adalah karena pembangunan rule of law itu lemah dan sistem peradilan nggak independen, di mana hukum itu bisa dibeli dan pelaku korupsi merasa aman karena bisa lolos dengan koneksinya atau dengan uang yang mereka punya. Jadi korupsi di level individu itu tidak hanya soal moral aja yang buruk, tapi juga dari produk kegagalan pembangunan politik yang gak mampu menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Bahkan individu yang awalnya berintegritas bisa melakukan korupsi. Jadi kesimpulannya adalah korupsi itu terjadi karena adanya modernisasi yang gak bisa diimbangi dengan sistem politik yang benar. Nah, mengenai tindakan korupsi yang mempengaruhi pembangunan politik di Indonesia, ini bisa kita lihat di kasus menara sinyal 4G yang dilakukan oleh Johnny G. Plate, di mana pembangunan menara yang seharusnya bisa dibangun sekitar 4.800-an menara, tapi hanya terbangun hanya 900 menara. Dana yang disediakan oleh pemerintah sekitar 10 triliun, di mana 8 triliun dari 10 triliun itu dikorupsi oleh Johnny G. Plate dan kawan-kawannya, dan hanya dipakai sebanyak 2 triliun untuk membangun menara. Nah, ini membuktikan bahwasannya korupsi di Indonesia bisa menghambat pembangunan, di mana sinyal yang seharusnya sudah bisa dipancarkan lebih jauh lagi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Tapi karena ada tindakan korupsi, ini memperlambat dan menghambat pembangunan yang terjadi di Indonesia. Jadi Bapak melakukan korupsi bukan cuma karena sistem, tapi juga karena perilaku Bapak yang mendorong adanya tindakan korupsi itu. Betul Pak, karena adanya tindakan dari saya di mana saya serakah dan juga ada kebutuhan, juga adanya kesempatan, makanya saya bisa melakukan tindakan korupsi. Kamu ikut saya ke penjara. Oke, jadi setelah pembahasan panjang kita mengenai modernisasi dan korupsi, akhirnya kita masuk kepada solusi. Nah, sebelumnya, menurut pandangan Samuel Huntington, pembangunan sejati harus mampu mencegah modernisasi melahirkan korupsi. Hal ini dilakukan melalui pelembagaan politik dan penguatan institusi pemerintahan
agar partai politik, sistem pemilu, dan parlemen dapat mengakomodasi meningkatnya partisipasi politik. Nah, institusi yang kuat menciptakan tertib politik yang berbasis hukum, bukan kekuasaan pribadi. Upaya ini dilanjutkan untuk mengurangi tatap muka yang berpotensi membuka peluang suap, serta penguatan lembaga pengawasan independen seperti KPK, BPK, dan Ombudsman. Nah, selain itu, pembangunan juga harus menegakkan hukum yang tegas dan adil dengan memperkuat lembaga peradilan, memperbaharui regulasi anti korupsi, serta memperkuat pilar sosial melalui pembangunan sumber daya manusia dan budaya anti korupsi. Pendidikan juga berperan penting dalam menanamkan nilai integritas dan tanggung jawab sejak dini. Sementara, masyarakat perlu diberdayakan sebagai pengawas pembangunan. Kaum intelektual ini tuh juga memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak perubahan dan pengkritik kebijakan berbasis data. Di sisi lain, pemerataan pembangunan dan keadilan sosial menjadi fondasi utama untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan kekayaan yang dapat memicu perilaku koruptif. Sehingga terciptalah sistem pemerintahan yang lebih bersih dan berkeadilan. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Ayo kita diskusikan sekarang.